Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Nyonya Francine I. Halohukom, STH. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita karena kemenangan yang telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Jemaat, mari hening dan bersaat teduh. Heningkan hati dan pikiran. Kita memasuki rumpun menghadap Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup. Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Mari kita berdiri, menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 188 bait yang Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Maut di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu Paskah ini, Minggu kita merayakan Kristus yang bangkit, terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, pada ayat 8 bagian B. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terimalah salam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bakal, Jemaat, mari kita berdoa di hari Paskah ini. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih
memandang pada yang tersalib, anakmu, Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, hianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaannya sendiri. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan disingkirkan dari halayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru dalam madah kemenangan. Karena kubur dan maut telah dikalahkan, Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu kami semua, karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi ini. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikan sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi. Agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi. Agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi. Merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Berita kebangkitan Yesus terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan,
datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami memuji mengagungkan nama Tuhan karena Engkau berkenan membimbing hidup kami semua dari hari ke hari pada minggu-minggu Prapaskah sampai kami juga merayakan Jumat Agung, dan di pagi ini kami boleh Tuhan perkenankan untuk merayakan Paskah Kristus. Dia yang telah bangkit, Dia yang telah menang, Dia yang adalah Tuhan yang hidup. Karena itu ya Bapa, kami akan membaca Alkitab. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Bukakanlah pengertian kami, supaya kami dapat memahami firman dengan baik. Dan kami dapat mengambil makna firman ini untuk hidup beriman kami setiap hari. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat pagi jemaat. Apa kabar? Tetap semangat ya. Kita telah sampai pada acara-acara yang selalu selama ini kita doakan, di mana Tuhan membimbing kita. Pagi ini kita merayakan Paskah Kristus. Mari kita tepuk tangan sebab Tuhan kita Yesus Kristus. Kita peringati hari kebangkitannya. Kita semangat. Sekalipun saat ini kita masih berada di rumah masing-masing. Tetapi sebagai orang percaya, semangat untuk mensyukuri kebangkitan Kristus adalah satu sikap iman kita. Karena dengan kebangkitan Kristus, kita semua mendapatkan suatu kehidupan yang dijamin oleh Kristus, hidup yang kekal. Karena itu jemaat, hari ini kita akan membaca apa yang sudah kita dengar tadi di dalam Markus, passalnya yang ke-16, pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Penulisan kesaksian dari Markus tentang kebangkitan Kristus, ayat 1 sampai dengan ayat 8, agak berbeda dengan kalau kita baca di dalam ketiga Injil yang lain. Di sana mereka berbicara jauh tentang murid-murid, tentang Maria Magdalena yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Juga di sana diceritakan tentang malaikat yang diutus Allah untuk memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Tapi ketika kita membaca Markus, maka Markus lebih fokus tentang bagaimana persiapan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus sampai di kaki salib di Golgota.
Dia adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus, juga Salome. Mereka ini adalah perempuan-perempuan yang menangis, yang sangat berduka. Tetapi mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari itu baru saja selesai Paskah orang Yahudi. Dan di dalam Markus dikatakan pagi-pagi benar. Tetapi ada lagi kalimat yang mengatakan setelah fajar menyingsing. Kalau kita perhatikan kayaknya dua kalimat ini tidak sinkron. Di satu pihak dikatakan pagi-pagi benar. Tapi di pihak yang lain dikatakan setelah fajar menyingsing. Sebenarnya apa yang dimaksudkan di dalam penulisan Markus? Markus berbicara tentang bau kematian Yesus. Seharusnya mereka datang mendahului matahari. Supaya apa? Supaya bau kematian itu tidak akan memenuhi kain kafan yang membalut tubuh Yesus. Karena itu ketika perempuan-perempuan ini berangkat, mereka menempuh perjalanan dan sampai di depan kubur pas fajar menyingsing. Dan itu mau menunjukkan bahwa pengorbanannya, kasihnya, perhatiannya begitu besar terhadap jenazah dari Yesus yang akan dirempah-rempahi oleh mereka. Mereka mengolah rempah-rempah itu menjadi minyak yang ketika dibalut di kain kafan itu akan menghilangkan bau kematian. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata pada waktu mereka dalam perjalanan, mereka berbicara tentang batu yang besar. Siapakah yang akan menggulingkan batu ini? Sementara mereka hanya perempuan-perempuan. Tapi ketika mereka mendaki bukit itu, dan kelihatanlah di sana, kubur itu sudah terbuka. Mereka sangat heran. Siapa sebenarnya yang telah mengguling batu itu? Dan ketika mereka sampai, mereka masuk, ada seorang muda yang duduk dengan jubah putih yang berkilauan. Mereka sangat terkejut. Tapi orang muda ini menyapa mereka. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Lihat tempat ia dibaringkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang muda ini pastilah utusan Allah yang berbicara menyaksikan bahwa Yesus tidak lagi ada di dalam kubur. Yesus tidak lagi ada terbalut dengan kafan. Yesus telah bangkit. Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Kita mempercayai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ini yang disaksikan oleh orang muda yang diutus Allah, yang sesungguhnya dia adalah malaikat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan ini terkejut dan mereka dibalut oleh kegetaran. Mereka dibalut oleh ketakjuban. Sehingga fokus mereka begitu mempengaruhi sampai-sampai mereka tidak mendengar ketika dikatakan oleh malaikat, pergilah dan katakanlah kepada para murid dan kepada Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti apa yang ia pernah katakan kepada mereka. Jemaat, kutipan ayat ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ketiga penulis Injil yang lain. Kalau penulis Injil yang lain mengatakan, Yesus pernah berkata, pada hari yang ketiga,
ia bangkit dari antara orang mati. Tapi apa yang ditulis oleh Markus adalah jauh sebelum Yesus menghadapi penderitaan. Ketika mereka akan pergi ke Bukit Zaitun. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-14. Pada ayat 26 sampai ayat 28. Yesus katakan ketika mereka sedang menyanyi, mereka sedang memuji Tuhan. Yesus katakan kepada mereka, hati kamu akan tergoncang. Dan firman katakan, gembala akan dipukul dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi pada waktu aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan ini yang disuruh sampaikan kepada perempuan-perempuan ini. Tetapi mereka berlari. Mereka tidak lagi melihat kepada apa yang menjadi pesan dari malaikat. Karena mereka takjub. Suasana gembira, suasana duka telah hilang. Bercampur dengan sukacita yang besar. Sampai mereka tidak lagi menyampaikan berita itu kepada para murid. Mereka menuju ke Yerusalem. Semua orang bertemu dengan mereka. Tapi mulut mereka terkatup. Karena mereka penuh dengan sukacita, ketakjuban, kekaguman. Semua hal yang diliputi di dalam hati mereka. Jemaat, bagaimana firman ini dengan hidup kita? Apakah jemaat gembira ketika menyaksikan Yesus bangkit? Sama seperti perempuan-perempuan tadi. Apakah jemaat kagum? Apakah jemaat diliputi sukacita? Sekalipun kita ada di rumah. Sekalipun kita sedang terancam. Sukacita kita, kegembiraan kita, merayakan Kristus yang hidup, tidak boleh hilang dari hidup kita. Kita harus seperti perempuan-perempuan ini. Kita sangat mengagumi Tuhan yang hidup. Sebab Tuhan yang hidup itu tetap ada bersama kita. Sekalipun kita sekarang terancam. Kita percaya virus corona ini tidak akan mematikan kita. Sebab Tuhan yang hidup, yang telah menangkan segala kekuatan kuasa gelap, yang telah menaklukkan segala kuasa kematian, Dia juga yang telah menaklukkan segala kuasa sakit penyakit. Dia akan memulihkan kita. Dia menyembuhkan kita. Dia akan menjadikan kita orang-orang yang hidup sehat. Karena itu jemaat, mari kita merayakan Paskah. Kita memuji Tuhan. Sebab Kristus tidak mati. Tapi Dia Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita. Hari ini kekal selama-lamanya. Itulah janjinya dalam hidup orang percaya. Amin. Haleluya, bernyanyilah haleluya, dengan merdu lagukanlah haleluya, 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 haleluya. Langit dan bumi bersyukur haleluya, gereja angkatlah mazmur haleluya, 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 haleluya. Agungkan Raja mulia haleluya, yang bangkit dari kuburnya haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih atas firman yang menyapa kami di hari kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kami memuji mengagungkan Tuhan yang hidup, yang adalah penyelamat kami satu-satunya. Firman mengajar kepada kami, perempuan-perempuan yang begitu takjub, begitu terkejut, begitu mengagumi berita sukacita Kristus yang bangkit, memenuhi seluruh hidup mereka, sehingga tidak ada lagi fokus mereka kepada pesan yang disampaikan oleh malaikat. Justru mereka berlari dalam kondisi yang gentar. Mereka berlari dengan penuh ketakutan, dengan penuh ketakjuban atas berita sukacita yang telah mereka terima. Firman ini mengajar kepada kami, kebangkitan Kristus harus membuat semua orang percaya, bangga memiliki Tuhan yang hidup. Kebangkitan Kristus menambahkan kepastian iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjamin bagi kami semua kehidupan yang kekal. Sehingga perjalanan di tengah-tengah dunia ini, sekalipun kami sedang terancam oleh virus corona, kami tidak akan pernah gentar dalam iman kami. Sebab kami percaya kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan mampu untuk menghapus pergi seluruh COVID-19 ini. Kami semua akan hidup dengan tubuh yang sehat. Tuhan akan memberkati masyarakat dan bangsa Indonesia. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar, di mana kuasa Kristus sendiri yang akan membersihkan virus ini dari bumi Indonesia, sehingga kami tidak akan lagi menghadapi virus ini di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan, di hari Paskah ini Tuhan menjamin bagi kami semua supaya kami tidak lagi takut, tapi kami akan bersyukur, bersukacita atas kebangkitan Kristus. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang merayakan Paskah Kristus. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat, sekalipun hanya di rumah-rumah. Engkau jaga dan memelihara mereka semua. Para pendeta, para presbiter yang melaksanakan ibadah perjamuan kudus lewat online, ya Bapa berkatilah seluruh karya mereka lewat teknologi canggih ini, supaya sampai di pelosok-pelosok pun semua bisa mengikuti Paskah Kristus dengan baik. Engkau memberkati majelis sinode, musyawarah pelayanan, secara khusus yang ada di Jakarta Barat. Biarlah ya Bapa kami semua dapat mengerjakan tugas panggilan kami dengan baik, sehati sepikir dengan semua jemaat-jemaat GPIB. Biarlah ya Bapa, kami tetap fokus terhadap iman dan percaya kami, sehingga Tuhan terus menguatkan kami di tengah-tengah ancaman ini. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang ada di rumah-rumah kami. Ya Bapa, berkatilah mereka yang masih menggumuli kekasih-kekasihnya yang sakit, baik orang-orang yang lanjut usia, maupun juga suami istri yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa untuk Ibu Emiko Tera. Kami berdoa untuk Ibu Yohana, untuk Ibu Doli Tambani, untuk Saudari Oki. Kami berdoa untuk Bapak Charles Kurniawan. Kami berdoa ya Bapak untuk Oma Korengkeng.
Kami berdoa untuk orang tua dari Pak Bintang, untuk Oma Malonda. Kami berdoa untuk Ibu Vince Lomi. Mari Tuhan Yesus, jamalah seluruh tubuh yang sakit. Biarlah oleh kuasa Tuhan yang bangkit, semua kekasih-kekasih kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam kuasa-Mu. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan ada di tengah-tengah keluarga lepas keluarga, penuhi seluruh hidup mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang terhambat pekerjaannya di saat virus corona ini mengancam Indonesia. Biarlah ya Bapa, Engkau memberkati mereka, di mana pemerintah membijaki orang-orang dengan ekonomi lemah, mereka yang hidup sebagai pedagang-pedagang asongan, sebagai Gojek online. Ya Tuhan, biarlah semua yang dipikirkan pemerintah, Tuhan berkati, sehingga tidak ada gejolak pemberontakan di tengah-tengah bumi Indonesia, karena mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah tangan Tuhan menolong lewat pemerintah, lewat orang-orang yang kaya, supaya gereja pun ikut mendukung situasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk Gereja Sion di dalam penyelesaian pembangunan kantor sekretariat. Ya Bapa, Engkau memberkati tukang-tukang, Engkau memberkati kontraktor, Engkau memberkati Fajar Sion Yapendik, semua yang dalam pengerjaan. Tuhan lindungi seluruh tukang-tukang, sehingga mereka tetap mengerjakan sampai gedung ini bisa selesai dengan sempurna. Bapa mengirim para donatur, Bapa memberkati proposal, juga kupon-kupon yang sudah diedarkan oleh mereka yang bertanggung jawab sebagai seksi dana. Biarlah ya Bapa, kami boleh mendapatkan dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa, Engkau akan bukakan tingkap langit, sehingga ekonomi Gereja Sion akan tetap mengalir berkat yang berlimpah-limpah. Mari Tuhan Yesus, kami percaya jemaat yang memberi dengan sukacita, persembahan persepuluhan pembangunan, persembahan janji iman, persembahan mata uang 2.000, persembahan pengucapan syukur. Ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu bagi tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, supaya kami tetap akan memuji Tuhan sebagai sumber hidup kami. Inilah doa syukur kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan syukur hati kita kepada Tuhan. Saya menghimbau kepada jemaat, setiap kali saya mengingatkan jemaat agar jemaat terus memberikan persembahan persepuluhan pembangunan. Dan kita berada di minggu yang kedua ini, kiranya orang-orang muda yang bekerja, juga keluarga-keluarga muda yang akan membawa syukur persembahan perpuluhan pembangunan.
juga persembahan janji iman, persembahan mata uang 2.000. Mari jemaat kita memberikan dengan sukacita. Tuhan pasti melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kita semua. Jemaat, sekalipun hidup kita terpisah satu daripada yang lain, tetapi dalam Kristus kita semua terikat dalam persekutuan dan dalam kasih Kristus. Minggu kedua, anak muda dan keluarga muda akan mengantar persembahan persepuluhan pembangunan mereka kepada Tuhan. Dan persembahan syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Janji iman, mata uang 2.000, semua persembahan akan dikirim ke rekening gereja atau diantar ke kantor gereja ketika kantor dibuka. Ingat firman-Nya dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sang Kristus telah bangkit dan Dia menang. Kuasa si jahat telah dikekang. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, gembira gemar. Sang Putralah Raja berkuasa benar. Akhirnya menyingsinglah fajar terang, harapan pun timbul, Rajaku menang. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, gembira gemar. Sang Putralah Raja berkuasa benar. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan. Berkatilah hidup dan kerja layan kami dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan firman Tuhan yang telah kita dengar akan kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194 pada ayat pertama dan ayat yang ketiga. Jaya dan megah.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera.